Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang kedua, merencanakan usaha pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan makanan khas asli daerah dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama bahan pangan nabati dan hewani yang dapat diolah menjadi makanan khas asli daerah. Yang ketiga, siswa dapat membuat proposal usaha pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani yang banyak terdapat di daerahnya masing-masing. Pengertian makanan khas asli daerah. Makanan khas asli daerah adalah makanan yang dikonsumsi oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat suatu daerah dan makanan yang unik yang tidak ada di tempat atau daerah lainnya. Ya, salah satu contoh makanan khas daerah yang sangat terkenal di Indonesia yaitu mie Aceh. Makanan ini tidak hanya terkenal di masyarakat Aceh saja, melainkan juga dikenal oleh masyarakat luar Aceh karena cita rasanya sangat istimewa. Perbedaan mie Aceh dengan mie di daerah lain adalah mie Aceh memiliki tekstur yang lebih tebal dan biasanya disajikan dengan daging dan disiram sop sejenis kari yang pedas dan gurih. Rasa makanan ini memang sangat kaya rempah sehingga terasa begitu nikmat. Yang kedua yaitu soto Banjar. Makanan khas suku Banjar Kalimantan Selatan ini memang cukup diakui rasanya yang nikmat. Berbahan dasar ayam atau telur yang diberi bumbu rempah-rempah sehingga menghasilkan rasa enak dan segar. Yang ketiga yaitu ayam taliwang dan plecing dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Masakan ini berbahan dasar ayam, kangkung, dan toge yang diberi bumbu-bumbu sehingga menghasilkan rasa yang enak dan cocok untuk hidangan saat kita lapar. Biasanya makanan khas Lombok memiliki cita rasa yang pedas sehingga membedakan dari makanan khas lainnya. Kemudian yang terakhir contohnya yaitu makanan khas dari Papua. Kali ini yang ibu tampilkan yaitu makanan khas papeda atau bubur sagu. Untuk bentuknya sendiri tentunya agak lembek dan lengket, namun makanan ini sangat sehat dan bergizi. Bagi para pecinta sagu tentu ini menjadi makanan favorit selain nasi. Baiklah, ini merupakan gambar bahan pangan nabati dan hewani yang dapat kita olah menjadi makanan khas asli daerah. Tentunya di masing-masing daerah kalian ada bahan pangan nabati dan hewani yang banyak dijumpai untuk dijadikan makanan khas asli daerah. Ide dan peluang usaha. Ide bisnis itu didapat dari inspirasi, sedangkan inspirasi didapat dari kesulitan yang datang bertubi-tubi, di mana banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan solusi untuk pemecahannya, namun sebaliknya akan menyebabkan peluang bagi orang yang bisa membaca situasi tersebut sebagai peluang bisnis atau peluang usaha. Peluang usaha yang dimaksud adalah peluang usaha yang prospektif, artinya yang memiliki keuntungan di masa yang akan datang, sehingga bisnis yang dijalankan dapat menjadi sebuah industri. Perencanaan usaha makanan khas daerah. Ide dan peluang usaha makanan khas daerah.
Kegiatan pengolahan produk makanan daerah saat ini merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan bagi masyarakat. Oleh karena potensi sumber daya alam di Indonesia cukup potensial untuk diolah menjadi makanan khas daerah. Dalam menciptakan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah, banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya, ide usaha, resiko usaha, keberhasilan dan kegagalan, pemetaan peluang usaha. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha makanan khas daerah adalah manusia, uang, bahan, peralatan, cara kerja, pasar, dan informasi. Untuk menghindari risiko bangkrut, harus direncanakan strategi pemasaran usaha makanan yang tepat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu: pertama, buatlah nama untuk bisnis makanan semenarik mungkin. Yang kedua, memperkenalkan usaha olahan makanan kepada masyarakat. Yang ketiga, berikan potongan harga untuk acara tertentu, contoh pada saat grand opening, ulang tahun usaha tersebut, dan lain-lain. Yang keempat, membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung usaha makanan yang dibuat. Yang kelima, menciptakan inovasi pada menu-menu yang ditawarkan untuk menghindari kejenuhan konsumen minimal 6 bulan sekali. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pelayanan bagi para konsumen. Perhatikan waktu penyajian makanan, kualitas cita rasa makanan, serta kebersihan dan keamanan tempat usaha. Seseorang yang akan memulai usaha makanan khas daerah sebaiknya membuat perencanaan yang disusun dalam sebuah proposal. Isi proposal meliputi penjelasan tentang 1. Visi dan misi, 2. Tujuan kegiatan usaha, 3. Maksud kegiatan usaha, 4. Profil usaha makanan khas daerah, 5. Strategi pasar, 6. Analisis SWOT sebagai kelayakan usaha, dan terakhir, proses produksi.